Shalom jemaat Tuhan. Lebih keras lagi, shalom jemaat Tuhan. Hari ini kembali lagi kita di ibadah online. Ya, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk belajar tentang kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang tema yang diberikan dari gembala, tim gembala, yaitu kebenaran yang menyelamatkan. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu tema yang minggu lalu, yaitu hidup dalam kebenaran. Bagaimana diskusi yang lalu adalah mengenai tentang bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, harus memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Karena hanya Tuhanlah sumber kebenaran yang sejati. Amin. Dan hidup dalam kebenaran akan menuntun kita kepada perkenanan Tuhan. Nah, ini perkenanan Tuhan ini akan sangat menarik ya. Karena banyak sekali orang yang mungkin akan salah mengerti ketika misalnya hidup dia baru bertobat, ataupun hidup dia baru mengenal Tuhan, bahkan yang dia misalnya baru menerima baptisan, terus langsung kita sudah pasti biasanya orang yang baru menerima baptisan atau menerima keselamatan atau baru bertobat biasanya akan disampaikan bahwa kamu mulai hari ini berada dalam perkenanan Tuhan atau di dalam God's favor namanya. Tapi kita mau lihat sisi perkenanan Tuhan ini seperti koin, Bapak Ibu. Ya, koin yang memiliki dua sisi. Ketika kita dikenan Tuhan, maka ada yang tidak berkenan atas kita. Yaitu apa? Yaitu si jahat atau iblis. Dan kita gak mau fokus sama iblisnya, karena kita memang tidak boleh fokus sama masalah kita. Tapi kita mau bahas bagaimana kebenaran itu selayaknya harus diuji di dalam kehidupan kita, supaya kebenaran itu terbukti bahwa itu adalah kebenaran yang sejati. Karena nanti pada saat kita akan membahas firman ini, kita akan melihat bagaimana kebenaran itu bisa saja adalah kebohongan. Hari ini judul khotbah saya adalah kebenaran yang tertukar. Ya, kayak judul sinetron ya. Temanya hari ini adalah kebenaran yang menyelamatkan, ya. Supaya jemaat Tuhan memiliki keyakinan akan kebenaran yang sejati. Kebenaran yang menyelamatkan ini seperti apa? Kita akan bahas. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita buka Alkitab kita dari Roma 1 ayat 18 sampai 25. Roma 1 ayat 18 sampai 25. Ayat ini sangat menarik sekali ya Bapak Ibu. Mari kita baca sama-sama, biar saya bacakan buat Bapak Ibu. Sebab murka Tuhan nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Tuhan nyata bagi mereka, sebab Tuhan telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Tuhan, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Tuhan atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Tuhan yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar.
Karena itu Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab, ayat 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Tuhan dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ini ayat yang sangat keras, tetapi juga ayat yang sangat relevan pada kehidupan kita di hari-hari ini. Bagaimana Tuhan menyatakan bahwa ya, jarang sekali ya di ayat di perjanjian baru tiba-tiba keluar kata murka Tuhan nyata. Ya, dibiarkan bahwa Tuhan ayat 24 menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Karena itu banyak sekali saat ini orang-orang yang ya gemar aja gitu melanggar, gemar aja untuk tidak mengindahkan, ya. Kita baru sampai level yang melanggar sesuatu yang dilarang Tuhan, sesuatu yang diperintahkan Tuhan tidak dilakukan. Ini belum sesuatu hal yang tinggi, masih sesuatu hal yang sangat minimal. Kalau kata orang-orang sekarang bare minimum. Tapi itu aja Tuhan mengatakan bahwa ya udahlah, aku menyerahkannya semua kepada keinginan mereka kalau mereka tidak mau berpegang pada kebenaran. Nah, kebenaran ini sangat menarik Bapak Ibu karena dikatakan di ayat 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Tuhan dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dan melupakan penciptanya. Ya, ini jadi sangat menarik karena bagaimana mungkin ada orang yang udah punya emas, kebenaran ini bisa diumpamakan seperti emas, terus ditukar dengan sesuatu hal yang fana, sesuatu hal yang habis nilainya. Kalau Bapak Ibu tahu kalau emas itu dia akan naik terus. Tapi kalau kita belikan itu jadi sesuatu hal yang fana seperti handphone ataupun gadget-gadget yang mudah rusak, bahkan mobil sekalipun bisa rusak. Bagaimana ada orang yang menukar kebenaran Tuhan dengan dusta? Nggak mungkin gitu, kayak masa sih orang mau dibohongi? Mana ada orang yang mau dibohongi? Tapi fakta nih banyak kebohongan, tapi dia mengasihani. Salah satunya adalah self pity, yaitu mengasihani diri sendiri. Mengasihani diri sendiri ini kenapa bisa ada? Karena dia tidak peduli sebenarnya sama orang lain. Tapi dia memiliki kebenaran sendiri bahwa orang lain tidak peduli dengan dia. Dan akhirnya dia akan haus terus mencari kebenaran, mencari belas kasihan orang dengan cara yang tidak benar. Karena biasanya orang yang tidak dikasihi, dia akan lebih tidak mengasihi orang lain. Walaupun terlihat seperti dia ingin dikasihi. Hari ini saya mau menunjukkan bagaimana kita belajar tentang kebenaran melalui perjalanan awal Yesus. Saya mau mengajarkan saudara bagaimana musuh tidak menyabotase hidupmu dengan kebohongan. Ya. Saya mau bilang bahwa sekarang ini iblis itu tidak mengganggu hidupmu dengan kebohongan, Bapak Ibu. Saudara-saudara sekalian, saudara dari kebenaran yang salah dan menyelamatkan saudara dengan kebenaran yang sejati. Mari kita lihat di Matius 4, perikop tentang bagaimana Yesus ketika dia habis dibaptis, sesudah dibaptis, dia dibawa oleh Roh ke padang gurun. Matius 4 ayat 1 dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ini menjadi sangat menarik ya. Kenapa iblis melakukan kesalahan yang begitu krusial
dengan mencobai Yesus. Dengan mendebat firman Tuhan. Bukan suatu hal yang pintar, sepertinya ya, buat iblis mendebat firman Tuhan kepada firman Tuhan. Kenapa? Saya katakan firman Tuhan bahwa Yesus itu adalah the word of God, the embodiment of the word of God itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, firman itu adalah Yesus sendiri. Lalu kenapa iblis sekonyong-konyong datang mencobai Tuhan, mencobai Yesus dengan firman Tuhan? Nggak masuk akal ya. Tapi mungkin kita coba rubah dengan perspektif. Iblis mencobai anak-anak Tuhan dengan firman Tuhan. Nah, ini menjadi menarik. Karena ini menjadi lebih masuk akal dibanding ketika iblis mencobai Yesus. Kenapa pada saat ini kita bingung gitu ya? Kok situasiku seperti ini Tuhan? Kenapa aku udah tiap hari berdoa, udah tiap hari berpuasa, aku puasa ini udah tinggal puasa 360 hari aja yang belum ini Tuhan. Puasa 40 hari udah, 80 hari udah. Mau kelipatan berapa Tuhan? Aku harus berpuasa. Supaya aku diselamatkan, supaya aku dibebaskan dari kutuk, dari segala macamnya. Aku udah berdoa tiap hari Tuhan. Aku berdoa pada waktu mau tidur, aku berdoa pada saat tidur, dan aku berdoa pada saat bangun tidur. Pada saat makan, yang tentu bukan lagi pada saat lagi makan, dan pada saat sesudah makan. Aku berdoa terus Tuhan. Tapi kenapa aku masih mendapatkan begitu banyak pencobaan? Apalagi di saat-saat sekarang ini Bapak Ibu, varian-varian yang begitu banyak dari penyakit, yang sampai kita udah bingung ya, dari alfa, terus beta, terus delta, lambda, semua tuh istilah matematika semuanya udah ada. Yang menarik kenapa Roh Tuhan membawa Yesus untuk dicobai iblis. Di ayat 1 tadi ya, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saya mau mengungkapkan sebuah kebenaran ya. Kalau selama ini saudara hanya tahu bahwa Tuhan hanya akan memimpin kamu ke dalam situasi-situasi mudah, mohon maaf berarti Anda selama ini telah dibohongi. Kalau saudara selama ini diberitahu baik secara langsung ataupun tidak langsung, kalau Tuhan hanya akan membawa kita ke jalan yang mudah tanpa hambatan, berarti Anda juga sudah dibohongi. Kalau saudara selama ini diberitahu bahwa tanda perkenanan Tuhan adalah situasi kita akan selalu mudah, berarti Anda sedang menyimpan satu sisi koin yang salah. Karena perkenanan Tuhan itu bukan hanya kemudahan, bukan hanya kesembuhan, mujizat, tetapi juga kebenaran Tuhan, perkenanan Tuhan. Artinya adalah ada yang tidak berkenan terhadap kita. Apa? Yaitu si musuh itu sendiri. Dan dia seperti singa yang mengaum, menunggu kita jatuh, menunggu kita meninggalkan Tuhan dengan segala kekecewaan kita melalui situasi yang dia buat. Ataupun situasi yang sudah ada. Jadi kita harus berhati-hati Bapak Ibu dalam melihat kebenaran yang sejati, ya, karena hanya kebenaran sejati yang menyelamatkan kita. Kebenaran yang lain, ya ini akan kita bahas berikutnya. Kebenaran yang lain belum tentu bisa menyelamatkan kita. Ini akan jadi menariknya. The truth that you do, only the truth that you do that saves you. Kebenaran yang menyelamatkan adalah kebenaran yang kita lakukan. Amin.
Bukan hanya kebenaran yang kita quote di Facebook, di Instagram, Twitter, Pinterest. Bukan kebenaran yang kita ingat-ingat setiap hari juga yang menyelamatkan kita. Tetapi kebenaran yang kita lakukan. Kebenaran yang kita lakukan yang menyelamatkan kita. Contoh, kita bisa tahu kebenaran tentang hidup sehat, ya, tentang berolahraga. Bahkan kita sering, ya, saya punya teman, waktu itu malam-malam dia bilang dia mau olahraga, terus dia akhirnya berhenti olahraga, kecapean, dan dia akhirnya makan sambil nonton acara olahraga tersebut. Atau kalau zaman dulu, olahraga senam kesehatan pagi-pagi ya, jam 6:30, siapa yang masih nonton di Antv ya, kalau saya dulu yang lihatnya. Sambil makan nasi putih dengan sop, dengan ayam. Kalau ditanya mungkin, kenapa nggak ikut olahraga? Ya kan kita harus lihat dulu caranya gimana, baru kita ikutin nanti. Tapi setelah itu tidak dilakukan tentu saja. Jadi banyak sekali orang merasa sudah tahu kebenaran, dia simpan dalam hatinya di dalam banget lah pokoknya sampai nggak kelihatan. Dan tidak dilakukan, itu menjadi percuma dan tidak menyelamatkan. Kita hanya menyimpan kebenaran tetapi tidak dilakukan, ya, tidak akan membuat kita lepas dari lemak-lemak jahat. Amin. Sometimes when you do what you know, artinya kadang-kadang kita melakukan apa yang kita ketahui. Dan ini benar. Bersama dengan Tuhan adalah langkah yang tidak kita ketahui, tapi kita lakukan. Dan itu bisa menjadi. Dan setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya hari aja udah lapar, gitu. Kenapa harus dikasih tahu gitu? Cuman ini harus diberitahu ya Bapak Ibu. Iblis pertama kali datang mencobai Yesus, Sang Juru Selamat, firman Tuhan, berkaitan dengan makanan. Ini bukti ya bahwa Tuhan Yesus adalah manusia 100%, Tuhan 100%, tapi dia adalah manusia 100% karena dia merasakan lapar. Sama seperti sekarang Bapak Ibu lagi mendengarkan khotbah, kalau tidak lagi makan, pasti lagi lapar karena lagi nahan sarapan. No Bible, no breakfast. Kalau Bapak Ibu jemaat Gantung Sejati, pasti kita akan sering kelaparan pagi-pagi karena sebelum membaca firman tidak boleh sarapan. Amin. Matius 4 ayat 3 dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Berapa kali kita berusaha mengubah orang lain? Berapa kali kita berusaha mengubah batu menjadi roti dalam kehidupan kita? Berapa kali kita berusaha untuk mengubah pasangan kita misalnya? Mengubah situasi dengan instan, dengan mujizat. Tentu saja kita boleh berharap mujizat, tetapi apa dasarnya kita menginginkannya? Tuhan, pada saat dia berpuasa, dia merasa lapar, dia memiliki alasan yang sangat baik untuk mengubah batu itu menjadi roti. Pada saat itu situasinya sangat mendukung. Bisa jadi Yesus mengatakan, iya emang gue lapar sih, ya udah lu mau ikut makan nih, kita rubah aja jadi roti. Karena dia sangat mampu, karena dia 100% Tuhan. Tapi dia mau menunjukkan bahwa ketika keinginan itu datang dari keinginan daging, kebenaran sekalipun yang disampaikan oleh orang, oleh si iblis, bisa menjadi kebenaran yang diputarbalikkan. Ada yang mengerti maksud saya barusan?
Artinya gini, kadang-kadang situasi kita memang situasi yang sangat pelik gitu. Dan itu sangat mendukung kita untuk nafsu mendapatkan sesuatu hal yang besar. Contohnya uang. Kita memiliki kebutuhan, tentu saja kita akan berusaha mencari apa yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Tetapi ketika kebutuhan itu, ketika kita usaha mencari itu, menutupi kebenaran yang sudah disampaikan oleh gembala, oleh firman Tuhan, oleh orang lain, bahkan oleh diri sendiri yang sudah berdoa dan mendapatkan jawaban, kemudian lalu tidak percaya dan melakukan hal yang sebaliknya karena kebutuhan, Tuhan sudah memberitahu bahwa walaupun aku lapar, di sini Tuhan mau memberi contoh, walaupun aku lapar, aku tidak akan menyerahkan kebenaran yang sejati kepada si pencoba. Berapa kali kita dicobai iblis tentang makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari? Kita membutuhkan tentu saja uang untuk membeli kebutuhan, bukan hanya keinginan, tapi juga seringkali untuk membeli keinginan. Ya, banyak orang rela-rela hutang untuk membeli sesuatu yang sebenarnya masih belum terlalu dibutuhkan, tapi sudah diinginkan. Ya, hati-hati. Apa yang menjadi dasarmu dalam melakukan segala sesuatu? Apakah kebenaran ataupun keinginan daging? Untung saja Tuhan Yesus pada waktu itu sudah mengetahui kebenaran. Yang ini jadi sangat lucu ya kalau Bapak Ibu mengerti. Untung saja dia baru saja dibaptis. Untung saja Bapak baru mengatakan sama Yesus, kalau Tuhan Yesus itu berkenan di hati Bapa, melalui suara di langit, melalui burung, munculnya burung dara. Ya, ini menarik ya. Karena sistem dunia selama ini selalu memberikan validasi atau approval setelah kita melakukan segala sesuatu baru kita dipuji. Apakah Bapak Ibu pernah di kantornya dipuji pada saat interview, pada saat hari pertama kerja deh. Kamu baru datang gitu ya, hari pertama kerja, baru lulus misalnya. Terus bosnya datang, direktur nih datang, salamin kamu terus bilang, selamat ya, saya bangga sama kamu, saya berkenan sama kamu. Kamu hebat. Yang ada tuh karyawan akan besar kepala. Karena nggak mungkin ada bos yang langsung memuji di hari pertama. Bahkan walaupun dia sudah menang proyek aja, paling cuma dibilang good job. Itu doang paling. Ya kalau syukur-syukur kalau dapat bonus ya. Tapi kalau sebelum melakukan segala sesuatu, Tuhan, Yesus dipuji, menjadi sangat aneh. Tapi memang Yesus datang ke dunia ini untuk mengubah sistem yang sudah ada. Jadi kalau Bapak Ibu merasa selama ini saya melakukan kesalahan, saya tidak pantas diselamatkan, saya tidak pantas menerima keselamatan, Tuhan udah melupakan saya, kamu salah banget. Salah pakai banget. Karena Tuhan tidak pernah melihat performa kita, tapi Dia melihat bagaimana kita mau bersekutu sama Dia, memiliki hubungan yang baik, selalu setiap hari bercengkrama dengan Tuhan. Menyembah, berdoa, tentu saja kerja. Jangan hanya menyembah berdoa, kecuali kamu pendeta full atau gembala. Ini menarik ya. Karena biasanya ada beberapa case justru setelah kita diberikan revelation atau pengungkapan dari Tuhan, malah kita jadi ragu. Ada yang pernah merasakan seperti ini? Ketika kita tanya nih sama hamba Tuhan, ini paling gampang. Kita tanya sama hamba Tuhan, doain deh.
terus kita dikasih tahu apa yang harus kita lakukan. Dan itu ada kebenaran karena hamba Tuhan sudah mendoakan gitu ya. Lalu kita malah jadi ragu. Kenapa kita jadi ragu? Karena pada saat kita bertanya, kita hanya mencari konfirmasi yang apa yang sudah kita yakini, bukan apa yang mau kita yakini. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu ketika kita mencari kebenaran. Ya, poin berikutnya adalah ketika kita mencari kebenaran, jangan mencari konfirmasi, tapi kamu berusaha untuk se-open mungkin kepada keinginan Tuhan, kepada kata-kata firman Tuhan yang diucapkan kepadamu lalu kau yakini. Jangan datang kepada hamba Tuhan untuk konfirmasi, oh iya, aku harus menahan ini, aku harus ini, aku harus itu. Tapi begitu nggak cocok misalnya, ya gimana mau cocok kalau kamu hanya mencari konfirmasi karena banyak terjadi ya, keinginan Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginanmu. Rancangan Tuhan tidak sesuai dengan rancanganmu. Apa sih yang terjadi ketika kita pertama kali mendapatkan kebenaran? Ketika kita first encounter the truth. Ya. Menarik sekali ketika banyak anak Tuhan yang udah mengenal identitas sejatinya, adalah anak Tuhan, adalah anak kepunyaannya. Tapi bersikap tidak seperti anak. Karena banyak sekali juga di keluarga Kristen, anak-anak Tuhan yang sudah dikasihi, sudah diberikan segala sesuatu gitu ya, tetapi masih membutuhkan approval dan validasi dari orang lain. Ya, seperti yang kita lihat di media sosial, foto sambil pakai hashtag give me some love, sambil kasih emote gitu ya, love gitu. Kenapa? Kenapa anak milenial zaman sekarang melakukan hal itu? We don't have to post stuff to prove stuff. Amin. Kita nggak perlu post segala sesuatu untuk membuktikan segala sesuatu. Kalau kita mengenal kebenaran yang sejati. Kita nggak perlu berusaha juga minta pengakuan kalau kita sudah tahu kebenaran. Ya. Karena itulah pemilik Facebook, ya, orang yang sangat kaya, nggak perlu dia pakai berlian, nggak perlu dia pakai bling-bling gitu ya, kayak rapper. Karena dia udah kaya, dia udah tahu gitu kalau dia kaya. Dan orang juga udah tahu kalau dia kaya. Jadi dia tidak perlu menunjukkannya. Yang menyedihkan adalah orang-orang yang belum kaya, tapi dia berusaha untuk menunjukkan kalau gue ini udah ada kemajuan nih. Udah ada staff yang bisa membuat gue lebih pede. Hati-hati Bapak Ibu. Kadang-kadang pembenarannya adalah, iya biar nanti circle gue naik misalnya. Atau enggak biar status sosial gue agak naik sedikit lah. Biar orang. Tapi sebenarnya barang-barang yang mahal tersebut hanya menunjukkan kamu mampu, tapi hanya kamu yang tahu kalau kamu mampu atau enggak. Amin. Kebenaran yang sejati itu adalah kebenaran yang memang kita pegang, ya, karena kita tahu itu adalah kebenaran, bukan sesuatu hal yang untuk dipamerkan, lalu mendapatkan konfirmasi dari orang, oh iya bener nih. Makanya banyak orang akhirnya sering quotes di tulisan di WhatsApp lah atau apa gitu ya. Makanya kadang-kadang saya kalau lagi quotes itu saya harus tahu motivasi saya apa. Kalau saya motivasi hanya untuk mendapatkan love
hanya untuk mendapatkan afirmasi dari orang, hanya untuk mendapatkan konfirmasi dari orang, lebih baik saya tidak usah post. Kalau saya hanya untuk, aduh diri post Bang Aga, keren banget kata-katanya, aku mau nangis, kayak mau mati rasanya ngeliat postnya gitu kan. Kalau orang zaman sekarang kalau mau makan ditanya komentarnya apa? Kayak mau mati, kayak mau meninggal. Serem ya. Begitu Tuhan memberi suatu kebenaran melalui pengungkapan atau pewahyuan, seharusnya kita pegang teguh kebenaran itu dan bukan untuk dibahas-bahas kenapa. Nah ini menarik ya. Terutama kalau kita sendiri kurang mengerti kenapa. Ada beberapa hal yang belakangan ini Tuhan sampaikan kepada umatnya mengenai suatu hal, ya, bahwa Tuhan lagi menyatakan A, jangan A gitu ya. Artinya ya udah A itu nggak boleh gitu. Terus kita mencoba diskusi, ngomong sama diri sendiri dulu, emang bener A gini. Terus kita mulai ngomong sama orang, kita mulai share, kita mulai, kamu tuh lagi mengkonfirmasi, lagi berusaha meyakini diri sendiri, tapi kamu lupa yang memberikan nasihat mengenai jangan A, itu adalah kebenaran yang sejati, yaitu firman Allah itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus melalui hambanya. Tetapi kita tetap melakukan A pada akhirnya, karena kita udah ditutupi sama informasi-informasi yang terlihat seperti kebenaran. Jadi apa? Nanti akan kita bahas di akhir bagaimana kebenaran yang sejati itu seperti apa. Karena ternyata ada kebenaran yang tertukar Bapak Ibu. What is your belief system? Sebelum kita mengetahui tentang kebenaran sejati itu seperti apa, kita harus tahu dulu bagaimana kamu mempercayai segala sesuatu. Sistem kepercayaanmu itu seperti apa? Ya. Karena kebenaran itu seringkali bukan dari bungkusnya. Ya. Kalau kamu percaya kebenaran dari bungkusnya, maka kamu tidak akan minum susu yang iklannya naga, namanya beruang, padahal isinya susu sapi. Bukan susu beruang Bapak Ibu, susu sapi. Tapi iklannya naga. Ya. Kebenaran kadang tidak terdengar umum atau lazim. Pada saat disampaikan, biasanya kebenaran itu Tuhan datang aja ke dunia, itu udah mengubah sistem. Gak lazim seorang penyelamat yang udah dinubuatkan bertahun-tahun, beribu-ribu tahun sebelumnya, udah dikatakan oleh beberapa nabi besar, Yesaya, bahkan garis keturunan Daud. Tapi lahir, ya, Daud aja lahirnya di rumah yang baik gitu ya. Ini lahirnya di kandang Bapak Ibu. Kandang domba. Di kota yang kalau tidak dikatakan, kalau Tuhan tidak lahir di situ, kota itu selamanya tidak akan pernah dikenal orang. Saya pernah ke sana, kota itu biasa aja, kayak kampung saya aja. Malah bagusan kampung saya ada Danau Toba. Kota itu biasa aja Bapak Ibu. Kota yang dimana ya orang rata-rata mungkin tukang kayu lah, atau pengrajin misalnya kalau zaman sekarang ya. Kota Nazaret itu bukan kota yang, harusnya Tuhan tuh datangnya ke Yerusalem dong. Orang harusnya lahirnya di kota besar lah, kalau lahirnya di daerah terpencil misalnya. Karena zaman sekarang orang selalu mencari, siapa sih dia? Yesus dari Nazaret. Oh, kalau Yesus dari Jakarta gue kenal. Kalau Yesus dari Yerusalem gue kenal. Yesus dari Nazaret. Nazaret mana sih?
Sering banget tuh kayak gitu. Kalau zaman sekarang, kebenaran kadang tidak terdengar umum atau lazim. Tapi kebenaran adalah kebenaran. Mau tidak umum, mau tidak lazim, atau bahkan mengalienasi kita, membuat kita tersingkir dari komunitas. Karena kita memegang kebenaran tersebut. Maka kalau Tuhan sudah menyatakannya, percaya saja. Jangan berusaha diskusi kiri kanan. Kalau Tuhan udah katakan, kalau kamu percaya sama Tuhanmu, lakukan aja. Itu sebabnya tadi saya bilang, kebenaran yang menyelamatkan adalah kebenaran yang dilakukan. Just because it sounds good doesn't mean it's true. Hanya karena itu terdengar baik, gak berarti itu adalah kebenaran. Just because it always been the way with you and your family doesn't mean it's true. Hanya karena selama ini kamu menjalani hal tersebut dan kamu mengiyakannya bertahun-tahun, bukan berarti itu adalah kebenaran. Kalau kamu selama ini, ya memang gue sama keluarga gue gini-gini aja, pas-pasan aja. Enggak, belum tentu itu adalah kebenaran yang Tuhan inginkan atas hidupmu. Jadi stop untuk mengatakan hal tersebut. Karena kadang-kadang musuh itu mencoba ya memfamiliarkan segalanya sehingga kita hidup selalu di situ. Oh aku malah ada orang ya udah diberikan nih kesempatan gitu ya. Cuman karena dia udah familiar di hidup yang biasa-biasa aja, dia nggak mau ambil kesempatan itu. Tapi walaupun kesempatan itu miss, percayalah Tuhan akan memberikannya lagi kalau kamu yakin bahwa hidupmu yang sekarang, karena Tuhan itu selalu menginginkan kita untuk naik bukan turun, kepala bukan ekor. Jadi kalau sekarang kita hanya jadi follower, hanya jadi orang yang mengikuti tren, foto-foto. Banyak sekali sekarang orang liburan itu hanya untuk foto-foto, untuk di-share gitu ya. Saya sendiri bingung gitu. Saya mau foto-foto liburan, malah saya jadi gak bahagia kalau saya liburan foto-foto. Kecuali saya sewa tukang foto, beda. Saya pasti bahagia, cuman kantong saya tidak bahagia. Cuman pada saat liburan, kita tuh ya menikmati gitu. Pasti banyak banget sekarang orang yang udah mulai kayak merasa, wah gue butuh banget liburan nih. Apa iya kamu butuh liburan? Atau kamu butuh foto-foto yang untuk di-share di media sosial yang menyatakan kalau kamu lagi liburan nih, lagi happy. Karena biasanya orang kalau dia post sesuatu yang happy, belum tentu orang itu lagi happy. Hanya karena hari ini, tahun lalu, bahkan seumur hidupmu susah, miskin, penuh dengan utang, bukan berarti Tuhan menginginkan hidupmu selalu seperti itu. Jadi, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mulailah mencari kebenaran yang sesungguhnya. Apa yang Tuhan inginkan atas hidupmu hari ini, besok, bahkan minggu depan, coba cari tahu lagi. Apa iya hidup gua harus seperti ini terus? Karena banyak hal ya, memang banyak orang yang kaya itu penuh dengan keuntungan, penuh dengan privilege. Tapi banyak juga orang-orang yang kaya dari hasil menolak keadaan bahwa dia miskin. Banyak. Dan kita bisa menjadi salah satunya. Amin. Karena Tuhan selalu menginginkan kita yang terbaik. Ya, jangan bilang, udahlah yang penting Tuhan udah menyiapkan rumah yang besar di surga. Iya kalau dikasih rumah yang besar. Kalau kamu hidupnya banyak bersungut-sungut, gimana selama di dunia? Yang terakhir adalah hidupilah kebenaranmu. Nah ini yang menarik Bapak Ibu. Gimana cara menghidupi kebenaranmu?
Tapi kalau ternyata selama ini kebenaranmu yang kau hidupi adalah kebohongan. Gimana selama ini kalau kebenaran yang kamu hidupi adalah jebakan? Gimana kebenaran yang selama ini kamu hidupi hanya malah membuatmu stuck? Ini menjadi kuncinya Bapak Ibu untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini adalah look at your source and your thirst. Lihat sumber dan lihat apa yang menyebabkan kamu haus atau kebutuhanmu. Kalau berasal dari kebutuhan, keinginan daging, kemungkinan besar itu adalah kebohongan, bukan kebenaran. Kalau berasal bukan dari Tuhan, dari firman Tuhan, berarti itu adalah kebohongan, bukan kebenaran. Kebenaran yang tertukar adalah kebenaran yang salah. Kebenaran yang tertukar adalah kebenaran yang tidak kita tes, yang tidak kita uji, yang tidak kita coba renungkan gitu ya. Apa iya gitu? Apa iya Tuhan menginginkan aku selama ini seperti ini? Dan ini akan menjadi sebuah bahan pemikiran yang sangat baik ya buat jemaat Tuhan pada saat-saat lagi PPKM seperti ini. Tuhan inginkan kita berpikir lagi, memilah-milah apa yang selama ini kamu pegang. Kamu mendasarkan kehidupanmu kepada kebutuhanmu saja atau keinginanmu untuk mengikuti perintah Tuhan. Apalagi kalau Tuhan udah jelas memberikan kebenarannya melalui firman, kamu sudah berdoa dan mendapatkan jawabannya, tetapi kamu tetap lakukan apa yang Tuhan sudah katakan untuk tidak dilakukan. Mari kita menghidupi kebenaran kita. Yang terakhir adalah kebenaran hanya akan menjadi kebenaran kalau kita percaya. Setelah kita udah hidupi, setelah kita udah lakukan, belum tentu kita percaya. Maka percayailah kebenaranmu yang sejati. Setiap orang akan memiliki kebenarannya sendiri. Ya, tadi malam saya ketemu dengan teman saya, dia mengatakan dia baru berbicara sama satu orang dan orang itu menyakitinya gitu ya. Hanya karena kebenaran yang sekarang dia pegang berseberangan dengan kebenaran yang orang lain pegang. Setiap orang memiliki kebenaran yang dia percayai dan dia anggap itu adalah kebenaran yang sejati. Maka kebenaran itu akan menjadi sejati kalau kita mempercayainya dan melakukannya. Tetapi kalau hanya kita simpan, hanya kita ingat-ingat, itu masih mending bahkan. Bahkan untuk membacanya aja kadang-kadang kita tidak mau. Sumber kebenaran itu, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Makanya mulai sekarang kita mari buka lagi Alkitab kita. Tapi kalau bisa jangan buka dari handphone. Kita buka lagi buku Alkitab kita. Ya. Jangan, karena kalau dari handphone banyak distraksi. Mari kita menghidupi kebenaran yang sejati dengan melakukannya dan mempercayainya. Tetapi hati-hati, kadang-kadang kebenaran itu dimanipulasi oleh si jahat dengan kebenaran yang lain. Jatuhkanlah dirimu, kata iblis kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau, supaya engkau tidak terantuk batu. Itu mengutip firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya lupa di ayat apa, cuman mengutip firman Tuhan, tetapi ada lagi firman yang lebih benar, firman yang lebih sejati. Dikatakan Tuhan apa? Baiklah engkau tidak
mencobai Tuhan Allahmu. Amin. Sekarang siapa yang mau mengatakan kepada dirinya sendiri pada pagi hari ini, siang ataupun malam, kapanpun Bapak Ibu menonton video ini, bagaimana Bapak Ibu berusaha untuk melihat kebenaran yang saat ini Bapak Ibu lagi pegang. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu masih bertahan dengan kebenaran yang ada, walaupun sekelilingmu sedang melakukan ketidakbenaran, gak apa-apa, bertahan. Tuhan pasti akan membuat perbedaan. Ya. Nanti lama-kelamaan Tuhan akan membuktikan. Dia juga bukan Tuhan yang tidak adil. Ketika dia memberi kebenaran, dia akan membedakan orang yang memegang kebenaran itu dibanding dengan orang yang tidak. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekiranya Tuhan memberkati jemaat untuk memiliki keyakinan yang teguh tentang kebenaran yang menyelamatkan. Di tengah situasi yang terkadang menakutkan ini, mengintimidasi, berita tentang kematian ada di mana-mana, sakit, penyakit. Kebenaran itu mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus masih ada dan Dia adalah jaminan keselamatan kita. Bukan hanya untuk hidup yang akan datang, tetapi juga untuk hidup hari ini, besok, dan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Bukan hanya berbicara tentang kematian saja, tapi juga tentang kehidupan. Dia sanggup menyelamatkan keluargamu yang sudah mau hancur. Dia sanggup menyelamatkan pekerjaanmu yang hampir hilang. Dia juga mampu mengangkatmu dari situasi yang tidak ada jalan keluarnya. Sekiranya Tuhan memberkati melalui firman ini, dan Bapak Ibu selalu memegang kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran yang menyelamatkan, dan jangan sampai menukarnya untuk sesuatu hal yang lalim ataupun zalim. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.